Tanggal 28 November 2020. Nah, ini adalah kembang kol. Yang ini cropnya, bunganya kembang kolnya sudah nggak ada. Malah ini kayaknya nggak kebentuk dimakan belalang ya. Jadinya jadi kayak ceciwis ya. Tuh, jadi kayak rok-rok gitu. Malah tumbuh daun-daunan. Oke deh, kita biarin aja. Nah, sekarang yang hari ini Momi mau tunjukkan adalah ini banyak anakan kembang kol yang tumbuh di induknya, di bagian dasar. Nah, ini hari ini kita mau memperbanyak. Ada sebagian tadi yang udah di setek. Ini harusnya dilakukan pagi-pagi sebelum matahari terik menerpa. Kalau ini udah agak terik nih sebenarnya. Tapi insya Allah masih tetap berhasil karena aku udah pernah nyoba sebelumnya. Nah, ini aku udah dapat 2. Ambilnya yang udah agak kuat batangnya. Ya, nggak keambil lagi. Ya udah, nih. Nah, ini loh maksudku keambil tuh bawahnya ini yang kayak bentuk kayu dan udah ada akar, udah mau muncul akar. Nah, ini ya 2 ini udah cocok nih ya. Yang keras-kerasnya ini yang timbul akar nantinya. Ini media tanam biasa yang sudah ada videonya, kalian bisa lihat campuran antara tanah, sekam bakar, pupuk kandang kambing 1:1:1. Silakan diikutin ya. Nah, ini sebenarnya daun yang paling bawah ini seperti ini dicabut juga nggak masalah teman-teman, karena nanti biasanya juga akan kuning kok ya. Di sini Momi ada kulit telur bubuk ya, yang semoga nanti Momi bisa membuat videonya bagaimana membuat ini gampang banget. Dibuat bubuk seperti ini, dibuat kering seperti ini. Tujuannya apa? Supaya menghilangkan kemungkinan nanti kedatangan semut. Kalau dia kulit telur yang basah bagaimana? Itu nanti akan mendatangkan semut, takutnya malah bahaya untuk semaian baru kita. Jadi mending yang sudah kering, dan apalagi yang sudah dijadikan ancur-ancur seperti ini ya teman-teman. Insya Allah lebih aman untuk tanaman muda kita ya. Oke. Halo teman-teman, Momi Ike, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nih, hari ini tanggal 29 November 2020, Momi bawa apa nih? Ini adalah wall planter bag 15 kantong, kita lihat ya. Nih dia. Jadi ini akan menjadi pot tambahan koleksi baru Momi di kebun atap rumah ini untuk menambah makanan yang bisa kita tanam di sini. Yuk, kita mau pasang di mana ya? Coba ya kita ke sana. Nah, sepertinya Momi mau pasang di sebelah sana tuh teman-teman. Tuh di pojokan situ kayaknya kan masih kosong tuh. Coba ya. Cocok kan? Nah, untuk kaitinnya itu Momi harus kaitin ini nih, yang biasanya kan di dinding ya, ini dipaku gitu, di dindingnya kasih paku, terus ini dicantolin ke pakunya. Kalau ini karena di baja ringan, mungkin kita cari kawat yang kuat ya untuk ngiket-ngiketnya dia di baja ringannya. Nah, aku ada barang-barang bekas di bawah, aku bawa ke sini. Ini ada kawat, terus tali tambang, tali-tali apa ini, pokoknya yang bekas-bekas Momi bawa ke sini. Ayolah, kita pasang aja ya. Nah, kita masukin dulu nih.
Tadi Momi ke bawah ngambil tang. Susah banget nih membuka iketan tali tambang kayak gini. Pakai ini baru bisa. Tuh, baru bisa ya. Kalau pakai jari susah banget. Alhamdulillah nih udah terpasang teman-teman. Sekarang kita tinggal memasukkan polybag yang sudah diisi tanah ke dalam wall planter ini untuk menguji ketahanannya. Nah, Momi nggak mau masukin tanah langsung ke planter bagnya ya teman-teman. Momi nggak mau langsung masukin tanah karena nanti siapa tahu ada binatang tanah di dalamnya, agak repot ya. Jadi harus menunggu dulu. Pokoknya kalau ada masalah pada media tanamnya, Momi tuh susah gantinya. Karena ya mau nggak mau harus ditumplekin, harus dilepas lagi si tali-tali ini, atau enggak Momi harus nyiduk-nyiduk pakai sekop, susah. Jadi lebih baik Momi memutuskan untuk memakai polybag ya, tanahnya itu dimasukin ke polybag kecil-kecil dulu baru masukin ke sini gitu. Jadi bukan tanah langsung. Nah, di sini ada sawi pagoda, kebetulan Momi nanam dari pindahan semai Klopedia. Silakan lihat pas Momi semai si pagoda ini, cantik banget. Oke, belum ada lagi polybag berikutnya. Sekian dulu nih ya. Alhamdulillah, cakep loh, aku suka. Semoga aja nanti kalau Momi punya tenaganya, Momi mau nambah lagi nih. Ini bisa ditambah lagi berarti kan sekitar 3 nih udah bisa nih ya. Nambah giniannya mah seneng ya. Tepar tuh nyiraminnya teman-teman. Ya udahlah, gampang lah. Yang penting udah terpasang 1 ya. Aduh, seneng banget, nggak kebayang nih kalau rimbun gimana ya. Cakep banget pasti ya. Nah, ini teman-teman terong kita ya. Tuh udah ada bakal bunganya. Ini bakal bunga pertama kalinya. Momi excited banget soalnya ini pertama kali Momi menanam terong ya. Terong lebat, terong ungu lebat merek Daily Farm. Semoga beneran nih. Kata orang sering banget ini bunganya runtuh.
Jadi moga-moga Momi termaksud orang yang bisa berhasil nanam terong ya teman-teman, doain ya. Ini ubi kita seharusnya bulan Desember ini udah pas 4 bulan dan bisa dipanen. Tapi Momi ternyata ngelihat YouTube-nya orang ya, ternyata bisa sampai 6 bulan. Ya udah deh, aku memutuskan untuk ngelebihin lagi deh. Mungkin bulan Januari atau Februari Momi panen ubi ini, karena sebelumnya udah pernah dipanen itu dapatnya sekilo dan Momi pengennya lebih sebenarnya ya. Nah ini dia. Aduh, Masya Allah, makin rimbun loh teman-teman di musim hujan ini ya. Pas musim kemarau kemarin tuh kayak kasihan banget daunnya ya, walaupun disiram 2 kali sehari, tapi beda banget di musim hujan ini. Di jauh lebih subur. Kita lihat, Masya Allah, penuh sekali dengan jamur. Di musim hujan kali ini ada satu tanaman kembang kol yang sepertinya gagal crop. Tuh lihat, dia jadi kayak ada binatang-binatang kecil-kecil ya, tuh yang makanin dia. Aku nggak nyalahin ini ya, kaki 1000 yang ini, soalnya ini banyak di mana-mana dia tuh. Dia banyak tuh, dia arisan di situ tuh bahkan tuh. Ya, tapi tanaman lain sehat-sehat aja. Jadi Momi nggak mau nyalahin dia ya. Kalau adanya dia di sini itu pasti karena tanaman ini emang udah siap dimakan sama makhluk lain, karena dia sepertinya sel-selnya udah nggak bagus untuk hidup. Nggak tahu kenapa ya. Dan ini tetangganya juga masih subur-subur aja. Ini satu pot loh, tapi belum crop juga sih, belum ada cropnya. Ya kita harapin aja. Kata orang sih kalau tanaman yang sakit langsung aja ambil, nanti menular ke yang lain. Tapi Momi kurang percaya hal kayak gitu. Jadi ku biarkan aja ini sekalian juga untuk membuktikan kepada Momi sendiri ya, pada kalian juga, kalau tanaman yang punya sistem imun yang kuat ya kuat-kuat aja, karena penyakit itu juga datangnya ditentukan oleh sistem imun tanaman itu sendiri, dan juga mungkin aja dia kurang baik ya sistemnya, nggak tahu deh. Padahal tanah yang sama ya. Ya udah kita lihat aja ya, dan kehendak Allah pastinya ya teman-teman ya. Wah itu udah panjang-panjang, sweet atau strong mint, sepertinya kita mau panen aja. Kalau kepanjangan nanti dia nggak subur. Momi penasaran banget sama rasa pakcoy merah nih teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Ini pakcoy yang merah. Oh nggak terlalu merah. Kita ambilin yang paling merah, yang paling bersih tentunya. Bismillah. Oh my god. Aduh, sayur kok enak banget gitu loh. Pakcoy hijau sekarang. Manis loh teman-teman. Pakcoy merah, aduh, Masya Allah. Yang hijau lebih pahit sedikit, tapi tetap enak ya. Jadi kalau dipikir-pikir, Momi kan dulu pernah tuh di episode berapa ya, Momi tuliskan di bawah, waktu mencobai kale Red Russian sama kale Nero. Momi bilang apa coba teman-teman di episode itu? Kale Red Russian itu manis. Nah, jangan-jangan yang warna merah-merah itu manis gitu ya, lebih manis. Soalnya tadi aku cobain pakcoy merah sama pakcoy hijau. Pakcoy merahnya manis teman-teman. Masya Allah. Kalau daun kembang kol kalian udah tahu kan. Kalau yang selalu ngikutin per tiap episodenya Momi udah pernah. Ini enak banget teman-teman ya. Nggak ada pahitnya. Renyah sampai batang-batangnya pun bisa dimakan mentah sebagai snack. Enak banget. Ada kayak rasa kacang-kacangnya itu loh, enak banget. Gurih banget ya.
Jadi tunggu apa lagi sih teman-teman? Buruan deh, tanam ya. Aduh, Masya Allah, Alhamdulillah ya Allah.